Halo kreator, masih bareng Bang Zona di sini. Ada sebagian channel yang sudah membuat konten originalnya, tapi justru konten originalnya itu kena pelanggaran hak cipta. Mungkin sebagian dari teman-teman udah pernah mengalami ya, udah capek-capek bikin konten original, tapi tiba-tiba YouTube memberikan teguran hak cipta ataupun pelanggaran hak cipta. Nah, ini juga terjadi di salah satu peserta yang udah join di kelas YouTube saya. Karena kebetulan kan saya sudah memiliki kelas YouTube yang spesifik untuk konsultasi seputar YouTube. Nah, jadi gini ceritanya. Jadi ketika orang tadi konsultasi dengan saya, setelah saya cek, kita ngobrol langsung ya. Saya lihat dari judul videonya sebenarnya udah punya potensi untuk video itu kena pelanggaran hak cipta. Jadi dia tuh cuman bikin konten tutorial, ya tutorialnya itu seperti cuman rekam layar HP, menjelaskan sebuah tutorial, tapi justru tutorial originalnya itu kena pelanggaran hak cipta. Kok bisa seperti itu? Saya akan jelaskan lebih lengkapnya di video ini. Nah, jadi begini, ketika kita membuat konten original, apapun itu, misalkan rekam layar HP, ataupun kita merekam dengan kamera HP kita sendiri, kita harus perhatikan yang namanya isi konten kita. Karena isi konten ini juga kadang dicek oleh YouTube, apakah konten kita itu melanggar pedoman komunitas ataupun ada hak orang lain. Sebagai contoh nih, kita bikin konten misalkan pakai kamera belakang nih, konten kita memang original. Tapi yang kita rekam mungkin ayam yang lagi dipotong, darahnya berlebihan gitu ya, ada senjata tajamnya juga gitu. Itu akan menyebabkan konten kita itu bisa kena pelanggaran. Walaupun konten itu original, kita rekam dengan menggunakan HP kita. Apalagi kita membuat konten tutorial, tapi konten tutorial itu di dalamnya ada hak orang lain. Itu suatu saat pemilik aslinya itu bisa mengirim formulir untuk pelanggaran hak cipta. Maka dari situ kita bisa kena pelanggaran hak cipta ketika kita memberikan konten tutorial mengajarkan sesuatu, tapi di dalam itu ada hak orang lain. Ya, jadi itu udah jelas kita bakal kena pelanggaran hak cipta. Nah, ini yang terjadi di salah satu peserta yang udah join di kelas YouTube saya itu. Ketika dia konsultasi, kita ngobrol, semuanya sudah sangat jelas bahwa kontennya memang wajar kena pelanggaran hak cipta. Jadi beliau itu membuat konten tutorial ya asli dengan menggunakan rekam layar HP-nya. Tapi tutorialnya itu ngajarin gimana caranya mendapatkan sebuah aplikasi, saya tidak sebutkan nama aplikasinya, gimana caranya mendapatkan sebuah aplikasi yang versi Pro tapi gratisan. Jadi ibaratnya lewat pintu belakang gitu ya. Nah, ternyata dari pihak aplikasinya itu menyadari video itu. Makanya dari pihak aplikasi itu mengajukan formulir pelanggaran hak cipta ke YouTube-nya. Sehingga formulir itu pastinya valid karena kan yang pemilik aplikasinya langsung gitu kan. Dan mereka tidak terima kalau ada tutorial yang ngajarin untuk mendapatkan yang versi Pro aplikasinya itu dengan cara gratisan. Ya wajar aja sih ya, kita udah capek-capek bikin aplikasi, udah kita setting demikian rupa nih, yang ini versi gratisan akan terbatas fitur-fiturnya, yang ini versi Pro akan dapat banyak fitur. Ternyata ada tutorial yang ngajarin cara mendapatkan yang Pro tanpa bayar gitu ya. Tentu yang punya aplikasi tidak terima. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang punya video tadi yang konsultasi dengan saya, dia ada 3 video yang ngajarin hal yang sama untuk mendapatkan aplikasi dengan versi gratisan tapi dapat yang Pro. Alhasil dia mendapatkan email 3 video tersebut langsung dihapus oleh YouTube karena kena pelanggaran hak cipta ataupun teguran hak cipta. Dan tentu ini sangat berbahaya ya, seperti yang kita tahu bahwa kalau channel kita itu bisa kena 3 teguran atau bahkan lebih, channel kita itu akan terancam bakal ditangguhkan oleh YouTube ya. Nah, akan ditangguhkan oleh YouTube. Jadi sangat berbahaya jika kita membuat konten yang di dalamnya itu melanggar pedoman komunitas ataupun melanggar kebijakan hak cipta orang lain. Jadi waktu beberapa tahun yang lalu ketika saya belum membuat channel Zona Tutorial ini, saya kan juga banyak eksperimen ya. Saya menggunakan lagu ini, lagu itu, ujung-ujungnya channel saya ditangguhkan karena kena pelanggaran hak cipta. Atau ada juga kemarin itu beberapa minggu yang lalu, ada yang curhat sama saya di DM Instagram. Dia juga sama nih kasusnya. Dia bikin konten original, tapi konten originalnya itu sebuah tutorial yang ngajarin cara download video YouTube. Ya, itu juga akan berbahaya untuk teman-teman. Kenapa? Karena saya sendiri juga ngalamin juga ya. Video saya itu dulu ada sekitar 2 tahunan dulu lah ya, lebih dari 2 tahun. Video itu saya upload, baru kena pelanggaran pedoman komunitas. Tapi bukan di channel Zona ini ya, di channel saya yang sebelum channel Zona Tutorial ini. Jadi awal-awal saya bikin konten tutorial, cara download ini, cara download video YouTube, itu masih aman, sebulan 2 bulan masih aman. Tapi ketika views-nya naik, ketika penontonnya mulai rame,
Di situ terdeteksi sama YouTube bahwa konten saya itu dihapus oleh YouTube karena melanggar pedoman komunitas. Jadi seakan-akan YouTube ini memang nggak mau kita tuh ngajarin sebuah download, apalagi kita ngajarin mendownload video YouTube gitu. Jadi buat teman-teman yang sampai hari ini ada kontennya ngajarin gimana cara download sesuatu, ya teman-teman harus hati-hati karena aman sekarang belum tentu aman dalam jangka panjang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita akan menyertakan link downloadnya di deskripsi kan. Kita misalkan ngajarin sebuah cara untuk download sesuatu, kita pasti meletakkan linknya di deskripsi atau di pin komentar. Nah, ketika link itu ditekan sama penonton, maka otomatis penonton itu kan akan keluar dari aplikasi YouTube. Dan itu akan terdeteksi sama sistem YouTube itu adalah kita mengajak penonton ke luar dari aplikasi YouTube. Belum tentu kan itu link adalah link yang positif. Bisa jadi itu link negatif dan link sebagainya gitu. Jadi ketika kita membuat penonton itu keluar dari aplikasi YouTube, itu juga bisa berbahaya. Kecuali memang linknya memang link yang benar gitu ya. Link yang memang mungkin link website kita sendiri, itu ya bisa dikatakan masih aman gitu ya. Tapi kalau kita ngajarin sebuah download kemudian linknya itu kita letakkan di deskripsi dan kemudian link itu ketika ditekan membuka sebuah website, nah itu bisa berbahaya. Dan bahkan yang curhat sama saya di DM Instagram kemarin, dia sudah kena 1 teguran pelanggaran hak cipta yang aktif hanya gara-gara ngajarin download video YouTube. Nah, lalu bagaimana nih kalau kita seandainya sudah terlanjur kena pelanggaran hak cipta ataupun teguran pedoman komunitas? Gimana nih solusinya? Kan gitu. Nah, untuk solusi yang pertama, kita bisa menunggu masa berlakunya itu habis. Biasanya masa berlaku untuk teguran hak cipta ataupun teguran pedoman komunitas itu lamanya selama 3 bulan. Jadi selama 3 bulan notifikasi di YouTube Studio kita itu tidak bakal hilang. Dan perlu teman-teman ingat bahwa dalam 3 bulan ini jangan sampai kita kena teguran lagi ya. Jangan sampai kita kena 3 kali teguran dalam waktu 3 bulan. Itu bisa menyebabkan channel kita ditangguhkan oleh YouTube alias ditutup. Itu solusi pertama, kita menunggu masa berlakunya habis. Kemudian solusi kedua, ya kita jelas mengajukan banding ke YouTube-nya. Itu pun kalau diterima ya. Kemudian kita juga bisa meminta maaf kepada orang yang mengirimkan formulir atau pemilik hak ciptanya. Kalau memang kita berani untuk meminta maafnya. Dan kalau teman-teman masih belum jelas dengan penjelasan saya dalam video ini, teman-teman bisa tonton video yang ini. Langsung aja tekan thumbnailnya ya untuk menonton videonya. Dalam video ini saya udah jelasin lebih lengkap lagi apa itu hak cipta dan apa itu pedoman komunitas. Teman-teman bisa pelajari biar nanti akun teman-teman itu jauh dari pelanggaran, biar tetap aman ya. Jadi percuma aja kita punya banyak viewers, punya banyak subscriber kalau kita nggak tahu aturan-aturan di YouTube. Dalam waktu sekejap channel kita itu bisa ditutup oleh YouTube kalau kita melanggar aturan yang terlalu berat di YouTube. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi di konten selanjutnya.